مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما. Bismillah sahabat hidayah kita memberikan waktunya saja. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah atas limpahan-limpahan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga limpah curahkan pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan siang ini hadis yang kedua dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Judulnya adalah Al-Islam wal Iman wal Ihsan. Ya, terkait dengan Islam, iman dan ihsan. Betul tadi kata Ustaz Sarif, ini hadis biasapun hadis Jibril ya. Karena malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama Islam kepada para sahabat-sahabatnya, namun wujudnya seperti manusia biasa, ya, sehingga sahabat-sahabat tidak ada yang mengenalinya, ya, hanya Nabi kita Muhammad SAW saja yang mengetahuinya. Ini hadis sanadnya ya dari Umar, ya, jadi dari Rasulullah SAW sampai ke Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ya, kepada ulama-ulama, para ahli sanad, dan sampai kepada kita. Ya, an Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya cukup panjang ya. Jadi saya bacakan dulu bunyi hadisnya, nanti pas slide berikutnya ada terjemahannya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadi siyabi shadidu sawari sa'abi la yur'a li asar safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha.
wa anta al-kuffata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan thumma intalaqa falabistu malya thumma qala ya Umar atadri man sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala innahu ay fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Ini hadis cukup panjang bagi kita ya, karena lidah kita itu bukan lidah Arab ya, lidah Jawa kebanyakan. Ya betul ya, lidah Jawa, lidah Sunda, lidah Betawi ya. Tapi subhanallah ya, kita meskipun tidak bisa bukan lidah bahasa Arab, tapi kita subhanallah adalah umat Nabi yang sangat Nabi rindukan. Ya, dirindukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam satu kisah riwayat dikatakan apa? Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Ashtaku ya ikhwani, aku itu merindukan saudara-saudaraku." Itu di hadapan sahabat ngomongnya. Kata sahabat, ya, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La, lastu bal antum ashabi, bukan kalian, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Gitu. Jadi ikhwanuka, man ikhwanuka ya Rasulullah, siapakah saudaramu itu? Kata Rasulullah apa? Siapa saja yang berpegang teguh dengan ajaranku padahal dia tidak berjumpa denganku. Nah, itu ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW sangat merindukan kita jamaah. Ya, jadi jangan berkecil hati. Kita nggak pernah ketemu Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad yang asli ya, bukan Nabi palsu. Ya, kalau Nabi palsu mungkin zaman sekarang banyak yang ngaku Nabi gitu kan. Kemarin ada yang namanya Lia Eden gitu ya, atau Lia Edan ya. Ada yang ngaku Nabi malaikat Jibril dan seterusnya lah. Ada tukang jahit di Padang, apa di mana tuh ya, ngaku Nabi gitu kan. Ada mantan petinju jadi Nabi, ngaku Nabi gitu kan. Nah ini jamaah. Maka kembali pada sini kita lihat terjemahannya. Coba baca nggak? Baca ya. Kecil banget ya. Saya berusaha nih satu halaman, satu slide penuh gitu kan. Ya saya bacakan. Ya. Artinya dari Umar radhiyallahu anhu. Ya. Bainama nahnu julusun. Ya. Dia berkata, kata Umar ini apa? Umar berkata, pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah SAW. Jadi ketika kumpul dengan sahabat-sahabatnya nih, Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang bersaksi ini adalah Umar yang mengalami peristiwa itu langsung. Ya, ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba, ya, ittala alaina rajulun, tiba-tiba apa? Ada seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat putih rambutnya. Jadi pakaiannya putih, bukan sangat putih rambutnya, sangat hitam, maaf ya, sangat hitam rambutnya. Pakaiannya putih, hitam rambutnya. Jadi ini orang ini bersih sekali. Ya, kalau zaman sekarang mungkin pakai minyak rambut ya, pakai pomade gitu ya, pelimis tampilannya. Ya. La yura alaihi atharu safari. Tidak nampak padanya si laki-laki ini, ya, tidak nampak pada laki-laki ini bekas perjalanan jauh. Ya, perjalanan jauh pada masa itu gitu ya. Pada masa itu kalau jalan jauh itu pasti kelihatan bekasnya. Kalau sekarang mungkin bisa kita kondisikan ya, sebelum nyampe ngancak dulu ya, pakai minyak wangi dulu, jadi nggak bau itu. Zaman sekarang kan naik mobil full AC, ya itu enak ya. Naik pesawat ke Padang hanya 1 jam gitu kan, padahal jauh gitu kan. Ini tidak, kondisi zaman dahulu belum ada pesawat, naik kuda, naik onta, naik keledai paling tidak itu. Jadi ketika melakukan perjalanan jauh pasti akan nampak ya, mukanya tebal dengan debu, ya, rambutnya acak-acakan, aut-autan, bajunya pun halus. Tapi aneh nih, ini orang ya masuk ke dalam majlis Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan pakaiannya putih, rambutnya hitam sekali, bersih, nampak gitu ya. Tidak nampak bekas perjalanan jauh. Wala ya'ifuhu minna ahadun, dan tidak ada satupun di antara kita ini, kata Umar itu, yang mengenalinya, dan ini siapa nih anak ini, pemuda ini siapa gitu. Ya.
Kalau orang dekat pasti kenal ya. Ini pendatang ya. Ya, paling baru tadi datang. Tapi kok tidak nampak bekas perjalanan jauh. Tidak, rambutnya tidak acak-acakan, pakaiannya tidak kusut, wajahnya tidak tebal dengan debu. Bersih penampilannya. Ya, sahabat-sahabat nggak tahu, tapi Nabi Muhammad tahu ini malaikat. Gitu loh, ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai si laki-laki ini duduk, ya, menghadap Nabi duduknya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka ya si laki-laki ini ya menyentuhkan atau menyandarkan kedua lututnya dengan lututnya Nabi. Jadi berhadapan begitu. Kalau sila gitu ya, atau duduk iftiras itu, ya, kedua lututnya bersentuhan. Jadi langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Kemudian meletakkan si laki-laki ini meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya Nabi. Begini gitu loh. Ya, Nabi tidak risih, Nabi tidak merasa terganggu dengan kedatangan laki-laki ini. Kenapa? Karena Nabi tahu ini malaikat Jibril. Ya, ini adalah amir, ya, amirul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Ruhul amin, ya, ruh yang membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kalau malaikat mendatanginya, ya, malaikat mendatangi Nabi Muhammad SAW, ini tanda kebaikan. Gitu, ya. Maka rumah kalau kedatangan malaikat baik. Bagaimana supaya kedatangan malaikat? Jangan ada patung. Jangan ada anjing. Jangan ada gambar-gambar Lady Gaga. Ya, penyanyi-penyanyi yang tidak islami, atau foto-foto, lukisan-lukisan. Ya, kalau foto-foto fotografi itu ulama mengatakan boleh. Tapi yang tidak boleh ada lukisan hidup ya, utuh. Itu malaikat nggak datang. Ditambah lagi apa? Ya, full musik rumah itu, malaikat nggak datang. Yang datang siapa? Malaikat mau tetap datang, Pak. Jangan bilang, wah malaikat mau nggak datang gitu. Gua pasang patung aja dalam rumah ada supaya gua nggak mati-mati, nggak begitu. Malaikat mau tetap datang. Yang tidak datang itu malaikat rahmat. Termasuk malaikat Jibril nggak bakal datang nih. Ya, karena kenapa? Malaikat Jibril ini membawa, kalau zaman sekarang masih bertugas nggak? Udah nggak ada nabi nih. Bertugas nggak? Masih. Tugasnya apa? Menyampaikan ilham, menyampaikan apa? Pesan-pesan, ya, kebaikan-kebaikan kepada siapa? Bisa kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang soleh, gitu ya. Ya, wali-wali Allah masih jam sekarang ada. Di sini ada wali Allah, Allahu a'lam ya. Wali santri banyak sini, wali murid banyak. Ya baik, jamaah itu ya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ini yang datang di hadapan saya, duduk menyandarkan kedua lututnya kepada lutut saya, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha saya. Ini adalah manusia atau makhluk Allah, ya, bukan manusia, tetapi malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya Ruhul Amin, pemimpinnya para malaikat. Maka Nabi Muhammad merasa senang. Kalau sahabat-sahabat gelisah, ini sombong banget ini. Ya, tiba-tiba duduk berdeketin, ngeletakin tangan ke paha Nabi. Siapa ini? Kalau bahasa kita gitu ya, ini sombong banget ini, angkuh banget, ini sombong, berasa nggak sopan gitu ya. Tapi Nabi tenang saja. Ya, melotot semua mata para sahabat melihat apa yang terjadi. Maka si laki-laki ini berkata, wa qala ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya, sombong maaf, panggil Muhammad begitu ya. Ya, bukan ya Rasulullah gitu ya. Nabi Muhammad nggak kecewa dipanggil Muhammad begitu. Biasanya kan yang manggil nama itu musuh-musuh Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab itu musuh. Ya, manggilnya Muhammad. Muhammad, nggak pakai gelarnya, nggak pakai ya Nabi Allah, nggak ya Rasulullah, nggak. Ya, ini awalnya ada sahabat yang jengkel juga nih. Ini kok makin kesini makin nggak sopan, manggil Muhammad lagi. Ya Muhammad, akhbirni alil Islam, beritahukanlah kepadaku tentang Islam.
kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku tentang Islam. Ya, ini si laki-laki nanya, maka Nabi pun menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah kata Nabi apa? Islam itu adalah kamu bersaksi, ya, mempersaksikan diri kamu bahwasanya apa? Tiada Tuhan atau ilah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Wa tuqimus shalah, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, kamu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu melaksanakan puasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, dan kamu melaksanakan ibadah haji jika kamu mampu melakukan perjalanannya. Ketika sudah dijawab, ya, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, jawab berapa? Kasih laki-laki ini, sodaqta, benar jawabannya. Wow, makin bingung aja sahabat. Kata sahabat apa? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami terkejut gitu loh. Ini nanya cuman membenarkan jawaban. Kan kita kalau nanya kan biasanya, oh iya gitu ya, gitu kan. Oh begitu. Ini enggak, hebat, bagus. Ini ngetes namanya. Kayak cepat-cepat gitu ya, tidak cermat ya. Siapakah pahlawan pembangunan kita misalkan? Bapak pembangunan Indonesia siapa? Ya kan? Pencet itu kan ya. Jawaban berapa? Nilai 100. Nah itu kan yang ngetes itu. Ngetes ini. Maka sahabat kaget, ini kok nanya bukan untuk pengetahuan dia, bukan untuk menambah ilmu dia, bukan untuk menambah pemahaman dia, tapi hanya untuk menguji kemampuan dan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Bertanya tapi membenarkannya. Ini adalah pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh si lelaki ini. Ya, kemudian kala laki-laki ini berkata lagi, fa'akhbirni 'anil iman, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Ya, qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka Nabi menjawab, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaumul akhir, dan kamu beriman kepada qadari Allah yang buruk maupun yang baik. Si laki-laki ini berkata lagi, sodaqta, benar. Makin terkejut sahabat. Fa'ajibna, ya, para sahabat-sahabat makin kaget sahabat. Ini siapa nih orang nih? Ya, nanya lagi, nanya yang ketiga, qala fa'akhbirni 'anil ihsan, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan, kata si laki-laki ini. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka Nabi menjelaskan hakikat daripada ihsan adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah itu melihat kamu. Ya, ini ya. Kemudian bertanya lagi si laki-laki ini, fa'akhbirni 'anis sa'ah, beritahukanlah kepadaku kapan terjadinya kiamat. Ya, maka Nabi jawabannya apa? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanyakan. Ini jawaban yang sangat bijaksana. Enggak langsung, enggak tahu saya, enggak. Tapi mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, Anda aja nggak tahu apalagi saya, gitu. Ya, Anda lebih paham. Ya, Anda kan malaikat. Anda lebih dekat hubungannya dengan Allah. Setiap hari berjumpa dengan Allah. Anda nggak tahu apalagi saya. Gitu kan Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Maka kalau ada manusia selain Nabi Muhammad, siapapun ia, ya sehebat apapun, ya sekuat apapun, seluas apapun ilmunya, kalau dia mengetahui terjadinya kiamat, maka sungguh orang ini sudah jahil, bodoh.
Kalau tidak disebut dengan dol, sesat. Ya. Dulu ada isu suku Maya ya. Suku Maya mengatakan kiamat tahun 2012. Ada filmnya. Wow. Ya. Alhamdulillah sampai 2023 ya. Ya. Ya, udah lebih berapa tahun tuh? Ya, udah 11 tahun yang lalu ya. Dulu ada film apa namanya Armageddon segala macam ya, Independence Day segala macam, itu 212 menceritakan tentang kiamat gitu kan. Itu adalah kebodohan-kebodohan semua. Jadi ada orang yang meyakini dengan ilmunya, wawasannya, pengetahuannya, kecanggihan teknologinya dia bisa mengetahui kapan terjadi kiamat. Tidak. Nabi Muhammad saja yang langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu tidak dikasih ilmu tentang kapan terjadinya kiamat. Ini sesuatu yang mutlak ya. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak boleh kita mengatakan, "Oh, saya tahu kiamat kapan." Jangan, itu sudah sesat itu. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanyakan, maka lelaki ini pun langsung menanyakan tanda-tandanya. Qala fa akhbirni an amaratiha, beritahukanlah kepadaku tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Gitu ya. Di sini sebutkan di antara tanda kiamat, qala antalidal ammatu rabbataha, ya. Nanti akan ada seorang ibu melahirkan majikan. Ya, jadi anaknya jadi bos. Ya, al-ammah di sini sebenarnya adalah budak wanita. Budak wanita melahirkan majikan. Ibunya jadi budak, anaknya jadi majikannya. Ibunya dicaci maki, ibunya dihina-hina. "Ma, bikinin kopi." Ketika tamu datang, padahal dia punya bini, ya bininya jadi ratu, ibunya yang melahirkan jadi budaknya. Lagi pulang kampung, punya anak 5, kita pulang kampung ya. Istri kita, ya istri kita kebetulan baru 1 misalkan itu. Ya anaknya 5, pulang kampung 2 minggu. Selama pulang kampung, yang masakin ibu kita, yang nyuciin baju-baju kita ibu kita, yang ngomong anak-anak kita ibu kita. Jangan sampai begitu ya. Ya, tapi yang namanya nenek ke cucu mah sayang aja. Sayang ya, mau bilang enggak enak sama anak sama mantu. Nah, ini hati-hati nih. Ini sebuah tanda-tanda tuh. Ya, tanda-tanda itu kita sudah ya mengabaikan hak-hak orang tua kita. Ini pertama. Kemudian apa lagi? Wa anta wal huffata, kamu akan menyaksikan, kata malaikat Jibril, kamu akan melihat ya Rasulullah, ada satu masa di mana al huffata, orang yang enggak punya alas kaki. Ini sebuah majas kiasan aja sebenarnya. Sebuah perumpamaan. Kamu akan melihat orang yang enggak punya alas kaki, al-murata yang telanjang, al-alata orang miskin, ya, ra'asai yang suka menjadi pengembala kambing, yatatawwaluna fil bunyan, ya, mereka sibuk berlomba-lomba meninggikan gedung-gedung. Maksudnya apa tuh? Orang miskin gayanya belagu, kayak orang kaya. Nah, itu sudah muncul belum? Banyak. Berarti kiamat sudah dekat ya. Ya, kok dekat, kok kayaknya belum jadi Ustaz. Ya, Nabi Muhammad ngomong, kata Nabi apa? Ya, baina wiladati wasa'ah kahataini, kata Nabi. Ya, antara kelahiranku dan kiamat itu seperti 2 jari ini. Dekat nggak? Dekat. Itu Nabi ngomong 15 abad yang lalu loh. Ya. Jadi belum terjadi ini. Kita hidup ya, Nabi Muhammad sejak ngomong 15 abad yang lalu sampai sekarang belum kiamat-kiamat, katanya dekat. Mana buktinya?
Nah, harus dipahami kenapa Nabi mengatakan dekat. Dekat di sini menunjukkan kepastian. Pasti datang. Kata ulama apa? Kullu atin qaribun. Sesuatu yang pasti datang itu dekat. Kal mauti seperti mati. Ya. Yang dekat dengan kita apa? Kematian. Tapi masih sehat saya, hati-hati. Teman saya kemarin belum 40 hari belum meninggal. Ya kalau nggak salah hari ini hari 20. Dia tuh pemain bulu tangkis, atlet. Badannya itu atletis banget. Dia pagi main bulu tangkis, siang main bulu tangkis, malam main bulu tangkis. Ya, memang sih manusia itu diwafatkan oleh Allah ya mengikuti kebiasaannya ya. Meninggal gimana? Pas lagi main bulu tangkis. Padahal nggak ada sakitnya, nggak ada sakit. Yang kecapean kali atau gimana nggak paham saya. Ya, begitu kok jatuh dari net, dia ngambil kok, langsung tersungkur jatuh dia. Meninggal di lapangan. Ternyata apa? Kena serangan jantung. Padahal sebelumnya dia tidak punya penyakit jantung. Dekat. Itu maksudnya gitu ya. Jadi kiamat itu dekat. Bukan berarti dihitung dengan jarak seabad, 2 abad, 100 tahun. Bukan itu. Tapi apa? Kepastiannya datang kepada kita. Maka kalau ada yang mengatakan kiamat itu adalah hanya sebuah halusinasi, dongeng, ya kalau kata orang jahiliyah sebutnya asatirul awwalin, hanya katanya, ya dongeng untuk menghibur sebelum tidur. Bukan dongeng itu kepastian. Ya kan ada 2 tokoh ngomong gitu ya. Ya ini jangan dipercaya itu. Nah kemudian summa intolaqa. Maka setelah menanyakan 3 hal ini ditambah dengan nanya tentang kiamat gitu ya, si lelaki ini pun langsung pergi. Falabistu malia, aku pun berdiam sejenak ya, diam sejenak. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu nggak tadi yang nanya siapa? Ya Umar ditanya gitu apa? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi datang nanya itu adalah malaikat Jibril mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kalian. Itu Islam. Ini jamaah terjemahan ya. Langsung kita kepada kandungannya. Kandungan yang pertama kita melihat di sini. Yang pertama adalah membaguskan pakaian dan penampilan ketika memasuki masjid dan majelis ilmu, beretika baik dan beradab terhadap guru. Hal ini telah diajarkan langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang pertama itu, ya pakaian yang baik, yang wangi kalau bisa, yang bersih paling utama. Nggak wangi nggak apa-apa, yang bersih, nggak ada najisnya. Gitu ya, jangan sampai begini, kita mau kondangannya cakep ya, mendatangi majelis ilmu, di sini banyak malaikat nih, cuma kita nggak lihat. Kata Allah, kata Nabi kan jelas ya, mastama'akum fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul satu majlis, yatsluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, kemudian mengajarkan satu sama lain, belajar ilmu gitu ya. Illa nazal alaihimus sakinah. Ya, balasan nanti alam lain apa? Nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepadanya as-sakinah, ketenangan. Kan di sini subhanallah, tenang, adem, ayem. Ya sampai pulas. Tenang ya. Saya udah ceritakan, ada yang susah banget pulas tidurnya di rumah, di sini enak, nyaman. Hatinya adem, as-sakinah, betul. Artinya 4 ya.
Ini 2 PK semua nih. Jadi enak banget. Makanya gini jemaah ya, kadang saya bingung loh. Ya, mungkin ada pertimbangan lain. Cuman begini, kalau pada zaman Rasul, yang namanya masjid atau musola tempat yang paling nyaman di dunia. Jadi kalau sahabat-sahabat pengen istirahat di masjid, iya betul. Ya, tapi syaratnya adalah dalam keadaan suci gitu ya, masuk ke masjid dulu. Nah, kalau sudah masuk dalam masjid, niatnya iktikaf, ngapain juga ibadah. Gitu. Tidur, makan segala macam, mimpi segala macam itu kalau misalkan niat sejak awal iktikaf ibadah itu. Ya. Apalagi tambah dengan ibadah, betul-betul ibadah gitu ya. Qiyamul lail misalkan masjid tilawah. Ini ada tilawah, tidur lantai bawah. Baik ya, pertama adalah membaguskan pakaian, paling enggak ya sesuaikanlah penampilan kita gitu ya. Jangan ke majelis taklim pakai ukensi misalkan, kaos oblong gitu. Ya, kalau di sini maklum nih dunia kerja beda lagi gitu kan ya. Tapi kan ini sudah pantas lah. Jangan sampai pakai pakaian apa tuh yang biasa dipakai oleh teknisi itu, yang pakaian atas bawah apa namanya? Werpak itu ya, jangan dipakai dulu lah, lepas dulu lah, ganti gitu kan. Bang, tak kosong panggung nih, sebentar lagi udah masuk ayat, enggak juga, ganti dulu, gitu ya. Baguskan, kemudian selain apa? Adabnya yang bagus. Ya, kalau duduk di majlis itu kata Allah apa? Wa idza qila sujud fansujud. Apabila diminta pindah ke tempat yang baik gitu ya. Jangan ngalangin jalan, jangan bikin orang kesempitan. Sini alhamdulillah sempit ya. Ya, tapi kalau kesempitan apa kata Allah? Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Lapangkanlah dalam majlis, maka Allah akan melapangkan kalian. Nah, itu adab-adabnya itu. Ya, duduk di hadapan guru. Coba kalau ingin mendapatkan ilmu, nah ini saya dapat kiatnya dari ustaz saya dan kiai saya, ini bilang apa? Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, coba yang pertama niatkan ikhlas karena Allah. Ya, untuk menuntut ilmu, menambah wawasan dan bisa beramal dengan ilmu itu. Yang kedua adalah apa? Yang kedua supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu, ini hati jangan ngeblok, tertutup, jangan terbuka. Ya, jangan merasa oh saya udah paham itu. Ya, kalau kita udah mengatakan demikian, maka sebagus apapun pembicaranya, sehebat apapun ya caranya, ya sehebat apapun, sebagus apapun metodenya, kalau kita sudah menutup diri dengan ilmu, maka tidak akan sampai. Kayak ini, kayak gelasnya. Ini ya. Ini kalau misalnya ini kan penuh ya, diisi lagi bisa nggak? Nggak bisa. Dia akan meluap. Begitu pula hati kita, ya ketika kita merasa saya udah bisa gitu, kecil itu mah kitabnya. Ya. Ada orang yang kayak begitu tempat saya, misalnya di sini nggak ada. Ya, payah masa kita begitu, cemen itu mah. Itu mah anak-anak sanawiyah. Namanya itu pernah sanawiyah apa? Sanawiyah itu kalau di Arab tuh aliyah Pak. Ya, sanawiyah di sini tuh aliyah di sana gitu. Ya, kalau SD apa bahasanya di sana tuh idadi gitu kan. Ya, ada lagi dewasa khoso. Dewasa khoso itu apa? Ya, itu sanawiyah di sini. Gitu ya. Ada lagi kalau duduk hafal TK. Ya, jangan sampai kita merasa pintar juga. Nah, ini termasuk adab. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, penampilannya begitu indah. Ya, enggak bau. Maka kata Nabi apa? Ya man akalatum wal basal fala yaqrabanna musallana hada. Siapa yang habis makan bawang putih dan bawang merah, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Maksudnya apa tuh? Ya, bawang putih, bawang merah itu ternyata itu lalabannya orang Arab, Pak. Orang Arab itu biasa makan bawang putih mentah-mentah buat lalap. Bawang merah mentah-mentah buat lalap. Mereka biasa begitu. Makan roti nih, ya, kemudian ayam, biasanya banyakkan ayamnya gede, ayam lebih gede. Ya, daging aja, daging gede. Ya, saya pernah ketika di pesantren ada seorang syekh dari Mesir gitu ya. Saya bawain ayam. Ya, ayam itu dipotong 12 ya.
Kalau di kita kan itu ya, 1 ekor potong 12 tuh. Saya kasih resep, dia bilang apa? Emang saya kucing apa gitu kan? Nggak tahu emang gede-gede makan apa? 1 ekor ayam itu sendirian dia. Ya orang Arab begitu. Lalabannya tadi bawang putih, bawang merah mentah-mentah dia, ditambah lagi daun bawang diginiin. Kalau kita daun bawang buat bubur ayam ya, dipotong-potong gitu kan, buat sop, buat sayuran gitu. Ini enggak, lalap mentah-mentah. Nah tradisi ini itu sudah ada sejak zaman dahulu. Maka kalau misalkan mau masuk ke dalam masjid, ini banyak mulut yang bau gitu. Allah terbuka, hawanya kemana-mana. Tetangga sebelah terganggu. Maka Nabi mengatakan apa? Ya, man akala thum wal basal fala yaqrabanna musallana hadza. Siapa saja yang habis makan bawang putih dan bawang merah itu hendaknya apa? Jangan dekat-dekat tempat sholat kami sampai dibersihkan. Maka dikiaskan oleh ulama Indonesia, ya, bawang putih dan bawang merah ini sama dengan jengkol dan pete. Di sana nggak ada jengkol, nggak ada pete, Pak. Kalaupun dapat pete di Saudi ya, itu anak-anak mahasiswa yang bawa itu jualan di sono. Kenapa kau tahu? Saya pernah jualan sono, jualan pete di jengkol gitu. Laku jamaah Indonesia tuh seneng gitu ya. Subhanallah. Baik ya, Pak. Yang kedua, kandungan yang kita bahas, yang kita ambil dari hadis ini adalah apa? Hakikat Islam. Islam itu apa sih? Islam secara bahasa adalah keterikatan dan penyerahan diri secara totalitas, gitu ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terikat dan penuh penyerahan diri secara totalitas kepada Allah. Itu Islam secara bahasa. Secara syariat, Islam adalah ajaran, ya, yang berdiri di atas 5 pilar utama, yaitu apa itu? Syahadat. Baik syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Yang kedua adalah apa? Mendirikan salat. Yang ketiga adalah melaksanakan, ya, apa di sini? Kalau di sini karena ada hadis yang saum dulu, zakat dulu. Ketiga, nggak ada masalah sih Pak ya. Sholat dulu apa? Yang penting sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. 5 ini. Haji itu wajibnya hanya sekali dalam seumur hidup jamaah. Wajib sekali. Maka kalau Anda sudah berangkat haji, ya, sekali berangkat haji, haji yang kedua, ketiga dan seterusnya itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Maka jangan sampai kita ngoyo mengejar haji yang kedua, ketiga, keempat. Maka saya sarankan siapa yang sudah berangkat haji sekali, jangan maksakan mengumpulkan dana untuk berangkat haji yang kesekian kalinya, padahal di lingkungannya masih banyak kemiskinan. Maka yang lebih wajib bagi dia bukan haji, tapi apa? Menyantuni orang-orang fakir miskin yang ada di lingkungan dia. Itu lebih wajib. Jangan sampai haji 5 kali ya, haji 5 kali dipanggil sekali haji nggak nengok. Haji nengok dia. Jangan ya, sombong amat. Nabi Muhammad tuh nggak punya gelar haji Pak, meskipun dia hajinya paling utama di antara manusia. Apakah ketika syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, ya, haji Muhammad Rasulullah, ada hajinya situ? Tidak ada. Ini panggil haji, ada undangan datang, nggak ada hajinya, ngamuk. Ada datang gua. Ya, nggak ada gelar itu, nggak ada dalam agama Islam sebenarnya, hanya tradisi saja. Ya, mau umroh, mau haji, ya sama dua-duanya haji, cuma haji kecil dan besar gitu ya. Ini hati-hati jemaah. Haji wajibnya hanya sekali. Nah ini pilar paling utama ya. Jadi syahadatain, mendirikan salat, kemudian zakat, kemudian puasa bulan Ramadan, kemudian adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Yang mampu, yang tidak mampu nggak wajib. Sama, zakat pun tidak mampu, tidak wajib zakat. Yang menjadi mustahil zakat. Dalam Islam luar biasa ini Pak. Jadi ada 2 ibadah dalam kondisi apapun kecuali dia gila.
hilang akal, atau kalau dia wanita sedang haid, atau dia adalah belum balik, maka ya kalau 3 hal ini tidak ada pada dirinya, dia tidak haid, dia bukan anak-anak kecil yang belum balik, kemudian juga dia bukan orang gila, maka ataupun hilang akalnya, maka dia dalam kondisi kaya atau miskin wajib sholat. Ya. Sedangkan ibadah yang lainnya, coba ibadah puasa, kalau sakit apakah wajib puasa? Enggak. Boleh batalkan puasa, cuma nanti dikodok pada waktu yang lain. Ya. Apakah orang miskin yang tidak punya harta wajib zakat? Oh tidak. Dia malah menerima harta zakat. Begitu pula ibadah haji. Ibadah haji itu, ya kalau nggak mampu ya nggak wajib haji. Jangan sampai ngutang-ngutang lah. Bikin arisan haji, jangan. Saya nggak setuju itu. Ya begitu pulang haji mikirin gimana bayar arisannya nih. Sebulannya 5 juta gitu ya. Repot. Sama aja ngutang itu, nggak usah. Ya arisan haji, arisan umroh janganlah. Nggak usah Pak. Karena kenapa? Ya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah itu memfardukan, mewajibkan melaksanakan ibadah haji itu bagi siapa? Ya, bagi yang mampu. Gitu ya. Baik jemaah, ini 5 pilar pertama kalau kita lihat hakikat Islam dari sisi syariat. Yang berikutnya adalah hakikat iman. Iman secara bahasa adalah pembenaran ya, secara ya, pembenaran. Jadi pembenaran iman itu secara bahasa pembenaran. Secara syariat adalah pembenaran dan keyakinan yang kuat adanya Allah, ya adanya Allah satu-satunya sang pencipta yang tiada sekutu baginya. Nah ini harus paham nih Pak. Iman kepada Allah itu bukan hanya meyakini ada, enggak. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, ya, iman kepada apa lagi? Ya. Kitab, kemudian ini disebut rukun iman nih. Masih pada hafal kan? Pertama coba kita ulangi. Pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada Rasul. Apa kitab dulu? Kitab. Yang keempat Rasul. Yang kelima hari kiamat ya. Ya, yang keenam qada dan qadarnya Allah yang baik maupun yang buruk ini. Ya, coba lihat kita. Itu bukan hanya sebatas hafal saja, harus kita pahami. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya apa? Ada ilmu yang hukumnya fardu ain. Apa fardu ain itu? Wajib setiap muslim tahu ilmunya. Terutama apa? Tentang akidah ini. Ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya fardu ain. Jangan sampai salah. Kalau kita mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita membenarkan, meyakini bahwasanya Allah itu ada. Allah adalah Tuhan yang satu. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini dan mengaturnya. Tidak ada satupun kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang sakit, maka Allah lah yang menyembuhkannya. Jika ada yang miskin, maka Allah lah yang mengayakannya. Jika ada yang lemah, maka Allah lah yang menguatkannya. Jika ada yang kuat, maka Allah yang melemahkannya. Jika ada yang memiliki harta, itu Allah yang memberikannya. Satu saat nanti Allah pun akan mengambilnya. Ya, kalimat yang sangat indah Allah sampaikan kepada kita. Apa kata Allah? Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah ya Muhammad, malikal mulki, dialah Allah yang pemilik segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasha. Engkaulah ya Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Ini Allah semuanya. Jadi enggak ada, jangan sampai muncul mitos dalam diri kita, satu sugesti yang menafikan kekuatan Allah.
Ya, karena yakin ya, wah ini punya batu belacan. Batu bacan Pak ya, bukan belacan ya. Batu bacan doku. Oh, ini gua nih kalau nggak pakai batu ini kayak nggak ganteng ini. Emang udah nggak ganteng kok dari dulunya gitu. Makin yakin aja, kalau pakai gini gagah nih. Jangan begitu, yang ngasih kegagahan tuh Allah. Yang ngasih ketampanan itu, bentuk kita sebagus ini adalah Allah, bukan batu. Pakai batu, nih batu ini ada isinya nih, ada kekuatan maksud gitu ya, ada kesaktian, hati-hati. Nah ini nggak boleh tuh. Berarti tadi ya, iman kepada Allahnya masih belum maksimal, belum bagus. Ya, kemudian iman kepada apa lagi? Iman kepada malaikat Allah. Nih, malaikat Allah itu memiliki karakter, diantaranya apa? Pertama, malaikat Allah itu diciptakan dari cahaya. Yang kedua, malaikat Allah itu tidak memiliki jenis kelamin. Maka nggak ada yang namanya angel. Angel itu kan wanita ya, malaikat. Ya, ditampilkan dalam film, wow, angel, malaikat cantik banget. Nggak ada. Malaikat itu nggak punya jenis kelamin. Kemudian malaikat itu tidak memiliki keturunan dan tidak memberikan keturunan. Nggak punya. Kemudian malaikat itu tidak pernah mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah lelah. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak punya hawa nafsu, tidak punya. Nafsunya hanya taat kepada Allah saja. Ini malaikat. Kemudian iman kepada Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jumlahnya hanya Allah yang tahu. Nabi dan Rasul banyak, ratusan ribu. Mereka adalah manusia-manusia yang maksum, yang terjaga. Yang namanya Nabi tidak punya dosa. Ya, tidak ada niat sedikit pun di hati para nabi itu ingin melakukan dosa, tidak. Allah jaga. Ya. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab samawi ada 4. Ya, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Namun kitab ketiga yang pertama ini sudah disimpangkan isinya dari aslinya oleh tangan-tangan manusia yang bertanggung jawab. Asalnya ketiga kitab ini, ya ini adalah kitab samawi, wahyu Allah yang Allah sampaikan ke nabi-nabi pilihannya. Tapi yang masih asli, keotentikannya terjaga, yaitu kitab-kitab Al-Quran sampai saat ini. Allah pun mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Subhanallah ya. Zaman sekarang banyak anak-anak usia kecil gitu ya, usia belia, usia dini gitu kan, usia 10 tahun sudah hafal 20 juz, ada yang 30 juz, subhanallah. Itu yang ngasih pemahaman hafalan siapa? Allah, bukan kita. Bukan Allah, itu Allah yang menjaganya. Ya, para mujahid Palestina Pak, kalau Anda ingin menjadi pasukan Hamas, syarat pertamanya adalah Anda hafiz Quran. Ya, kalau mau masuk ke Brigade Izzuddin Qassam pun, satu brigade dia yang ditakuti oleh Israel Pak. Itu kalau ingin masuk ke kelompok itu, jadi pasukan elitnya Hamas, itu syaratnya hafiz Quran. Qiyamul lailnya setiap malam, puasa Senin Kamisnya rutin. Mampu kagak? Oh enggak kita kebanyakan. Enggak kuat. Ini semangat kita jihad ke Palestina. Ente datang ke Palestina malah mengganggu. Megang senjata aja takut gitu ya. Ini ada ledakan petasan yang kaget gitu ya. Apalagi soal ledakan bom segala macam. Allah. Maka cukuplah kita mendoakan mereka, doakan. Kalau punya donasi gitu ya. Itu aja udah. Jangan macam-macam lah gitu ya. Nanti malah mengganggu mereka. Ini ya. Baik. Selanjutnya apa lagi? Beriman kepada selain kitab-kitab tadi adalah kepada hari kiamat. Hari kiamat bukan dongeng, tapi akan kita jalani, ya. Hari kiamat pun etapenya tuh banyak, tahapan-tahapannya banyak. Tapi semua kita nanti mati dulu, masuk ke dalam satu alam, yaitu alam barzakh.
Ya, alam barzah nggak tahu berapa lama, ratusan tahun kah, ribuan tahun kah, nanti Allah bangkitkan kembali pada kehidupan. Ya, masuk ke tahapan kehidupan hari kiamat. Yaumul bi'sa, kemudian yaumul hisab, terus sampai kita nanti meniti jembatan Siratal Mustaqim. Nah, disitulah penghujungnya, apakah kita masuk surga atau kita masuk neraka. Wallahu a'lam. Ya, tinggal amal kita nanti yang menentukan. Yang berikutnya adalah percaya dan meyakini, ya, dengan apa? Dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridho dengan apa yang Allah berikan. Ya, insya Allah sih yang namanya ketentuan Allah semuanya baik buat kita. Kemudian jamaah yang berikutnya, waktunya habis ya. Ya, saya singkat ya. Berikutnya adalah tentang ihsan. Ihsan adalah, kata ulama, dikatakan oleh Imam Nawawi, ihsan adalah keikhlasan tertinggi dalam ibadah. Luar biasa nih. Orang yang ihsan pasti banyakkan ibadahnya sembunyi-sembunyi, nggak suka memposting amal soleh. Sedekah diposting gitu ya, ngaji diposting. Tapi kalau tujuan untuk dakwah nggak apa-apa. Ini ada ininya ya. Nggak apa-apa, tujuan dakwah nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk tafakhur gitu ya, membanggakan diri nih, saya ini aktivis musolah, primus, pria musolah. Ya, gitu, janganlah. Yang berikutnya tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Ya, tidak ada yang mengetahui kiamat kecuali siapa? Allah. Tandanya apa? Kerusakan zaman. Ya. Indikatornya utama adalah apa? Rusaknya akhlak manusia. Anak durhaka kepada orang tuanya, anak bersikap angkuh kepada orang tuanya. Nah, ini banyak ya. Banyak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan logika dan nalar sehat manusia. Orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Nah, itu. Kan ada yang ditanya pelangga-pelongo, ada. Kagak ngerti apa-apa. Hati-hati makanya. Ya, kata Nabi apa? Ya. Manusia ini apabila menyandarkan amanah kepada yang bukan ahlinya, fantadirsa. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirsa. Apabila satu urusan diamanahkan, diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadirsa, maka tunggulah saat kehancuran, kebinasaan, tanda kiamat dekat. Jangan salah makanya ya. Kasih kepada ahlinya. Gitu. Kemudian apa lagi? Ya. Banyaknya harta di tangan-tangan manusia ya. Jadi banyak harta, banyak uang itu tanda-tanda kiamat itu, Pak. Artinya apa? Manusia itu lebih banyak mengutamakan cuan, pulus. Di mana ada cuan di situ gua ambil. Nggak ada cuannya nggak mau. Ngaji nggak ada cuannya nggak usah. Gitu kan ya? Oh, ngaji ini di absen lu, kalau nggak di absen apa? Kalau nggak ngaji nanti bisa dipotong gaji. Hati-hati, jangan gitu ya. Ngaji aja udah. Karena kenapa? Dapat ilmu agama itu manfaatnya buat dunia dan akhirat. Tapi kalau dapat cuan saja, dapat uang saja, manfaatnya hanya dunia. Kalau di akhirat bagaimana? Di akhirat itu dihisab. Kan saya bisa sampaikan ya, Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan apa? Nikmat itu kalau halalnya dihisab, haramnya diadab. Maka dua-duanya nggak bagus. Ya, kalau hisabnya mantap sih nggak apa-apa gitu kan. Nah, itu ya. Kemudian bertanya tentang ilmu. Ini subhanallah dibolehkan ya. Bertanya tentang ilmu yang mendatangkan manfaat kepada kita itu dibolehkan, bahkan sangat dianjurkan kita menanyakan sesuatu yang tidak kita ketahui tujuannya adalah untuk kita amalkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada ahli zikir atau ulama-ulama jika kalian tidak mengetahui sesuatu. Wallahu a'lam. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf jika ada khilafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak duduk jadi ngantuk ya. Jadi itu